Malam ini kita akan mendengarkan perbincangan tentang inovasi tanpa batas kopi dapur Talang 20. Marilah bersama-sama kita menyaksikan. Jadi kita mulai dengan kopi dulu. Iya, tapi kopi dulu ya ceritanya. Jadi Bapak Iksal, ini kita coba beberapa macam jenis kopi. Contohnya ini kopi ini udah kita. Ya. Ini kopi yang memang belum kita fermentasi sama sekali, sehingga aroma pahitnya lebih kental, gitu kan. Jadi rasa robusta lebih coklat. Nah ini adalah kopi dengan bahan yang sama, tapi difermentasi sebelum roasting, sebelum digoreng ya. Jadi masih biji, kita fermentasi selama 27 hari, kemudian kita berhentikan fermentasinya supaya tidak terlalu asam, baru kita roasting. Hasilnya adalah yang ini. Nah ini dari aromanya udah beda ini, antara yang ini dengan yang tadi yang ini. Nah coba kita tuangin. Bang Faisal tukang kopi, tapi kita lihat nih, aromanya berbeda antara yang ini dengan ini. Coba dulu ya, dicium. Ya. Ini yang belum Belum fermentasi. Wah, ini anu sekali nih, apa namanya? Kuat sekali ya. Aromanya keluar nih. Yang fermentasi. Ya. Hanya masalahnya adalah bagaimana cara memfermentasinya dan menggunakan apa. Nah sekarang kita punya produk baru dalam 20, yaitu adalah Bayi Kopi dalam 20. Jadi ini adalah bakteri yang telah adaptif dengan bahan-bahan kopi, termasuk pada kulitnya, pada biji kopinya, karena bahan utamanya adalah kopi. Nah ini ditambah dengan bahan lain, fungsinya yang saya belum baca, salah satunya adalah manfaat kopi adalah meningkatkan vitalitas pada pria atau wanita. Dan penyakit yang lain, misalnya karena bronkitis dan sebagainya, karena ada bahan-bahan lain yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan di dalam sebuah kitab, gitu kan, yang ada di Mbak Cici, gitu kan. Pokoknya kita tahu. Lagi pelan-pelan lagi. Nah, oke, sekarang ini saya minum, artinya ini memang nanti efeknya ini adalah enzim sebenarnya. Ini adalah enzim karena memang ada bahan buah di sini yang kita anggap ini adalah bakteri yang memang berada pada metabolisme luwak. Sehingga bagaimana kita memodifikasi kopi seakan-akan berada di usus luwak. Karena ketika kita bicara ini ada permainan kopi luwak, mungkin kalau cuma 2 kilo ada, tapi kalau seton terus berapa banyak luwaknya. Nah ini yang kita proses, namanya menjadi kopi. Bagaimana caranya? Yang terbaik adalah kopi itu ketika petik, baik itu hijau, kuning, merah, ya sebaiknya yang merah. Petik, karena memang luwak itu kan memilih kopi yang hanya merah. Nggak salah, dia nggak bakal salah pilih. Nah itu langsung dimasukkan ke tubuh dia, ya, masuk, difermentasi dengan bakteri yang terkandung di usus dia. Jadilah kopi luwak. Nah ini kita kulturkan, tapi bisa diminum kita. Kita kulturkan, inilah yang kita gunakan sebagai fermentasi baik sebelum roasting atau setelah roasting. Nah malam ini kita akan coba. Nah ini bang, ini kopi yang belum di roasting, bang. Apa yang belum difermentasi? Nah, coba. Ini masih ada. Biasa aja kan? Nah sekarang kita coba kopi ini yang udah di roasting, kemudian giling, bubuk, kita tuang dalam satu wadah. Nah ini. Kemudian ini kita kultur dengan bakteri yang memang sudah adaptif dengan kopi, yaitu Bayi Kopi Talang 20. Nah ini kita tuang aja, kita tuang, ini saya aduk. Nah ini tesnya langsung berubah. Apakah secepat itu? Iya. Jadi intinya saya selalu sampaikan, kita jangan berpikir bakteri atau bakteri bekerja seperti yang dipikirkan. Oh, rasional kayak gini, gitu kan? Apakah lama atau cepat? Enggak. Tapi bakteri bekerja lebih baik daripada itu. Contoh ketika kita memberikan katakanlah mikrobia berupa jamur, berupa bakteri, misalnya pada tempe, pada kedelai ya, kedelai direbus, didinginkan,
kemudian dikasihlah laru atau ragi tempe. Tanpa kita perintah dia akan berkembang di seluruhnya. Gitu. Tidak seperti yang kita pikirkan. Gitu. Bisa sejam, 2 jam cepat. Nah, tapi dengan Bikofi ini dia bekerja sangat cepat. Yang paling pertama adalah aroma. Nah, ini namanya nanti abis ini kita uji paleolektik. Apakah dia berubah aromanya secepat itu? Oh iya. Nah, ini dibuktikan kepada orang yang pertama kali mencium, yaitu Bang Faisal. Nah, ini setelah di Jadi ada berapa menit? Om Faisal ini bagian cium-cium Hmm. ya? ini mungkin baru berapa detik ya? Ada 30 menit. 30 detik, oke. Setengah menit ya. Setengah menit ya, coba aroma. Dibandingin sama yang tadi sebelum Yang tadi sebelum dikasih Bikofi terang 20. Iya, udah mulai keluar aroma. Ya iya. Biasanya optimalnya berapa ya? Berapa menit ya keluar? Sebenarnya kalau misalnya dia mau maksimal atau mau optimal itu 1 hari ke malam. Berarti 24 jam. Ya, karena akan terjadi perubahan karbohidrat, perubahan serat. Sehingga ketika kita bicara bukan hanya nikmatnya kopi tapi manfaat kopi, disinilah muncul manfaat kopi. Misalnya tadi itu akan meningkatkan vitalitas, akan meningkatkan efisiensi dari pemikiran kita, arti kita akan lebih cerdas misalnya. Jadi dari manfaat kopi. Karena menurut para pakar kopi, sekali minum kopi itu bagus. 2 kali dalam sehari minum kopi sangat bagus. 3 kali dalam sehari luar biasa bagus. Ketika 4 kali dalam sehari sempurna minum kopi. Tapi sebaiknya sebelum jam 5 sore karena dikhawatirkan ketika di atas maghrib kita tidak bisa tidur. Nah itu aja. Nah karena memang kita udah hobi, kita malah kalau misalnya nggak tidur, ngopi malah tidur. Nah gitu. Artinya ini juga bicara masalah sugesti. Ada orang yang bersugesti, saya minum kopi nggak bisa tidur. Otomatis akan terprogram di otak dia sehingga dia minum kopi nggak bisa tidur. Nah kita program bagaimana ngopi itu sehat. Jadi ketika kita merasa badan kita nggak sehat, ngopi aja sehat. Apalagi ngopinya kalau di Talang 20, ini kita ngopi pakai bayi kopi. Jadi kita minum bayi kopinya, sebentar langsung terasa hangat, baru kita minum kopinya. Luar biasa. Kopinya ini hasil dari biji pilihan ya? Ya iya dong. Nggak campur-campur ya? Campur dan ini kopi organik. Nah, tinggal tugas kita sebagai petugas adalah bagaimana esensi kopi dalam hal ini atau bicara quotes kopi yang tadinya selalu bicara tentang agro processing, ada di proses, di panen, bagaimana quotes kopi akan kita buat jauh sebelum diproses, yaitu di budidaya. Karena apa? Kalau kita anggap ini ada 2 tanaman kopi, yang satu kopi terserang penyakit atau kena hama sehingga dia luka, yang satu nggak terserang penyakit, enak yang mana kopinya? Otomatis kopinya enak yang nggak terserang. Karena apa? Ketika dia terserang penyakit, si tubuh kopi ini, si tubuh atau si pohon kopi ini akan berusaha untuk memperbaiki diri dia. Nutrisinya akan ada di situ, yang seharusnya akan membuat kita rasa kopi lebih baik, dia memperbaiki diri dia dulu. Atau akibatnya, ketika terjadi pemasakan daun, ada kopi-kopi yang cuma separuh, kopi kopong, kopi hitam, gitu. Nah, ke depan bagaimana kopi-kopi yang ada di sekitaran Talang 20 atau di Tangerang khususnya, kita buat jangan sampai ada kopi hampa. Jadi bukan hanya gabah hampa, tapi kopi hampa. Paling tidak, jangan sampai ada yang isinya cuma seperempat. Nah, itu salah satu adalah bentuk akhir dari perjalanan spiritual ini. Jadi bagaimana hati kita nggak lembab. Nah, kembali ke ini, jadi ini setelah nanti agak lembab, nah ini Mbak Sisi terusin, ya kan? Nanti setelah itu kita simpan, nanti mungkin besok kita akan coba kasih lagi. Nah ini kopi ini yang tadi sudah difermentasi di saat sebelum di roasting, itu adalah hasilnya ini yang dicoba Bang Ryan. Luar biasa ya nikmatnya. Yang ini biasa saja, nikmat tapi biasa saja gitu kan. Nah supaya dia luar biasa kita coba difermentasi gitu kan. Jadi seakan-akan dia berada pada metabolisme luar. Ini fermentasinya semi kering lah ya. Ya
Tapi kalau memang dia tidak dimatikan fermentasinya, diberhentikan, otomatis nanti akan terjadi pengongkosan. Berarti ini akan kita seduh gitu. Ya, Ayo coba dicoba. seduh. Beda nggak dengan nanti yang ini? Ini kan yang belum difermentasi nih. Itu hanya baru kita fermentasi mungkin baru ada 2 menit kan. Coba seduh Pak. Beda nggak dengan yang ini nanti? Nah, dengan yang tadi ya. Ini aja ya. Oke. Satu takaran kalau Satu untuk takaran, ya. 180 ml dia akan menggunakan tepung kopi Ya. 12 gram. 12 gram. Karena ini gelasnya tidak besar, Ya. berarti kita ini 8 gram. 8 gram. Ya. Masukin dulu Coba kopinya, diambil kopinya. anu airnya. Oke. Coba dikit karena dia nempel gitu. Ini udah fermentasi yang ini ya. Iya. Coba. Ya, ini belum fermentasi. Nah, coba dari apa? Mungkin apa ya? Dari gigi aja udah beda ya. Beda udah. Dari aroma udah beda. Ini kan yang fermentasi, ini enggak, udah beda. Tingkat bersihnya, secara aroma kandungannya kan berbeda kan. Kandungan kedelai yang direbus dengan kedelai yang udah direbus kemudian diberikan aspergillus misalnya. Proteinnya lebih tinggi yang tempe, jadi tempe ketimbang kedelai aslinya malah. Oke, ini Nah, dah tuh. jadi salah satu saran dari para pakar kopi, para barista adalah jangan sampai kita seduh kopi dengan suhu 100 derajat. Ini setelah barista. Jadi setelah direbus, mendidih, didiamkan dulu sampai suhu 90 derajat, baru kita tuang. Dan jangan sekali-sekali diaduk dengan bahan logam. Artinya lebih baik didiamkan saja. Nah ini, jadi ini diaduk. Nah kalau misalnya kita buat 40, 60, artinya dari kebutuhan katakanlah 100 cc, kita masukin 40 cc dulu, ya kan? Kita diamkan dikit-dikit ini. Nanti rasa asamnya akan keluar. Karena secara prinsip kopi itu nggak pahit. Kopi itu hanya ada rasa manis dan asam. Gitu. Walaupun dia robusta. Nah ini. Setelah itu sekian detik baru kita tuang 60% ya. Iya. Nah 60% kita tuang dan jangan diaduk-aduk. Karena tes kopi itu ada di bawah padatan yang belum turun. Itu naik-naik ya. Nah, dia naik dia, nanti akan muncul krimnya. Nah, krim itu ada di bawah kopi atau bubuk kopi yang masih mengambang. Nanti kalau sudah didiamkan sekitar 1 menit, nanti akan turun. Baru diaduk. Nah, ini aroma kopinya yang sudah kita fermentasi walaupun hanya sekitar 1 menit, ini sudah berbeda. Jadi ini saya harapin Mbak Cici dan teman-teman di Tangan 20 selalu berinovasi. Kan? Ketika ada pertanyaan, ketika ada permasalahan, ayo sama-sama kita tukar kawan Mbak Cici. Siap. Jadi mungkin itu. Nah, Mas, ada pertanyaan nih. Ah, Kan ini lembab nih, Mas. iya, Karena bayu kita ini iya, ada kandungan ada bagaimana agar dia fisik lagi, Mas. Nah, Ada sebaiknya, penyimpanan. Maksudnya sebelum disimpan ulang. Kalau ya, lembab ini saya rasa kita masukkan di dalam pack ini, Ya. dia akan lebih, ya itu tadi Nggak nyaman. terfermentasi Iya. dengan sempurna dan dia akan menjadi kompos. ya Nah, tidak dimakan. artinya kita batasi proses fermentasinya dengan cara ya kita keringkan. Tapi dalam kondisi yang memang sehat, artinya food grade, artinya di open. Nah, setel suhu opennya itu suhu matahari yaitu 40 derajat. Terus suhu matahari aja. Masukkan dalam sebuah wadah atau berupa loyang misalnya kan, kita masuk dalam oven, tapi suhunya tidak lebih dari 40 derajat. Nah, Jadi dengan tingkat kepanasan yang ya, sederhana ya. Kalau dengan bahasa yang sederhana juga, Mas. Nah kemudian dalam dikeringkan, apakah kandungan bakter yang ada di kopi itu mati? Enggak. Ketika terjadi pengurangan kadar air, maka dia akan dorman. Jadi artinya gini, ketika ini bakteri Lactobacillus dianggap baik bagi metabolisme, ini pun kalau diminumkan ke anak kecil, anak bayi itu kan juga sehat metabolisme. Jadi nggak perlu minum Yakult lagi. Karena Yakult itu kan sebenarnya manfaatnya bukan susunya, tapi adalah Lactobacillusnya. Nah, kita pakai kopi gitu aja. Sehingga kita kalau anak kecil minum Yakult sehari 2 kali, kita yang tua-tua minum kopi sehari 4 kali. Mudah-mudahan sehat. Supaya Ada satu lagi pertanyaan. ya Pertanyaannya,
enggak, Om Faisal ya. Ya, kalau open itu sebenarnya adalah tugas para pemangku kebijakan. Yang artinya dia melihat ketika ini berpotensi harus dibantu. Jangan yang nggak berpotensi malah nggak dibantu. Oh, soleh, salah. Berarti Salah. yang nggak berpotensi malah dibantu. Artinya gini, ketika seorang itu perlu sendok ya kasih sendok, jangan dikasih garpu, malah nggak manfaat. Kalau itu kan jelas Mbak Jisi di sini. Memang air naningan ini adalah katakanlah apa ya, ikonik kopi lah. Ya, harusnya itu. Jadi bagaimana ada open yang memang bisa membuat hal yang semacam ini. Artinya kalau memang itu perlu Mbak Cici, ya silakan diajukan melalui penyuluhnya. Gitu loh. Ajukan ke dinas yang memang membidangi masalah perkebunan. Gitu loh. Berarti istimewah ya. Ya, ke sana gitu kan. Artinya seperti itu, nanti kita coba dalam yang sederhana. Artinya kita ini kan sudah proses, bukan sekedar apa angan-angan. Dan memang itu memang diperlukan. Nah, untuk mensiasati ini maksud saya, sebelum pemangku kebijakan itu membantu kita. Ini kalau kita untuk pamannya kayak Mas Joko gitu lah ini. Terus tak kawin yang begini ini, Iya. tak buatin kayak gini. Kok Mas Joko ada berhalangan nggak bisa datang? Berarti kan dia lebih dari waktunya. Bagaimana ini kita? Yang paling sederhana di gonseng. Gonseng lagi. Iya gonseng lagi. Tapi dengan suhu yang kecil sekali. Apa enggak aromanya? Kabur lagi. Nah itu yang jadi masalah kan ini kan bicaranya kan karena Ya, Karena padahal open itu mau ya, memang Mas. open memang nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Agar bakteri yang ada di sini juga nggak Iya. meninggal, Iya. terus nggak kabur, ya pakai yang tertutup, Tertutup. Tidak aromanya nggak Jadi hilang. kesimpulannya seperti ini mungkin ya. Dengan adanya ini apa tadi namanya? BOV. Biokopi ya. Semua jenis kopi yang produk dari sini banyak teh, apa namanya? Merah, Ya. dan atau biji pilihan. Dia kalau sudah sampai ke minimal ini ya, Iya. minimal sudah sampai biji seperti ini kan, ini sudah bisa diperbaiki ya. Iya. Kalau dia udah dalam bentuk bubuk ya, ini walaupun dia petik apa namanya biji pilihan Iya. ataupun dia petik merah, dikasih ini dia dapat meningkatkan Iya. cita Tesnya rasa. cita rasa. Walaupun saya dari awal selalu menyampaikan sama Mbak Cici, kita ketemu tahun 2017, ya lebih kurang. Saat itu saya sampaikan bagaimana yang selama ini Mbak Cici hanya menggunakan aktivasi enzimatis, artinya biji kopi hanya didiamkan aja bang, pakai apa keranjang ya, tutup daun kopi, itu namanya aktivasi enzimatis. Saya bilang ayo difermentasi, dan pernah dilakukan, itu luar biasa tesnya. Artinya difermentasi dalam kondisi masih berkulit, masih basah. Nah, itu nanti akan biji kopi akan lebih terang. Coba Om, aromanya ini. Nah, coba aromanya lebih. Ya. Oh, kan Ini bagian sudah nambah penciuman. Setelah berapa menit ini? Udah 2 menit. Nambah lagi meningkat. Ini ada yang tadi. Meningkat dari yang tadi. tesnya kan, Tapi kayaknya dari warna juga mungkin karena kadar air kali ya. ya ada air lah, Ya, hitam iya. ya. Lebih Nah ini silakan disimpan mbak. Nah artinya kita menggunakan fermentasi anaerob. Karena dia udah mengembangkan. Nah ini kita buat atau kita simpan seakan-akan dia berada di dalam usual. Gitu. Dimasukin lagi mbak. Dimasukin lagi, difermentasi. Nanti hari kedua setelah hari malam ini silakan langsung dikeringkan supaya nggak jadi kompos. Kita batasi fermentasinya. Kalau dia berlanjut dia nggak berhenti. Oh iya terus dong. Diubah semua sama dia kan karbohidratnya, kadar seratnya. Berarti ini cukup dengan 24 jam ya Iya. Mas ya. Lebih kurang 2 jam. Nah kalau di dalam dunia peternakan, dunia perikanan ini dalam rangka meningkatkan nilai TDN. Ini warna yang sudah ada 30 menit. Ya. Dia akan berubah lagi. Berubah lagi. kan lebih cemerlang, Cemerlangnya. lebih muda warnanya daripada yang ini. Kalau ini kan baru seputaran 2 sampai 3 menit. Yang Tapi ini yang nggak udah lebih 30 nggak boleh menit. lebih dari 24 jam. Ya. Kalau lewat dari itu dia bisa terjadi pengomposan ya. Bosan atau bahasanya lebih asam lagi dia. Lebih asam. Berarti minimum kayak gini Mas. Kalau kita belum punya oven, Mas datang baru tak buatin kayak Ya, gini. ini kan dalam rangka kalau kita punya kopi misalnya nggak ditelang 20 sih, telang 2 aman kan dari kopi ini kan.
bayangin ya, ini terkotaknya Bang, ini ada juga kopi marning nih, luar biasa. Jadi kopi ini setelah di roasting baru dimasukkan, setelah tinggal finishing baru dimasukkan gula aren, gula semut. Ini digunakan atau manfaatnya ketika seorang driver mau ngopi nggak perlu berhenti dia. Jadi perlu air mineral aja, jadi dibuka, ya kan? Dibuka, minum, makan kopi marning ini. Nah, udah nih. Kalau difermentasi Minum. kan bisa nggak itu? Bisa. Tadi itu fermentasinya sebelum di roasting. Gitu. Ini luar biasa nih. Dia bisa meningkatkan cita rasa. Iya ya. Lupa dia. Oh iya. Jadi produk kopinya Mbak di sini Inovasi ada juga itu Mbak. inovasi. Jadi bagaimana kopi ini rasa asamnya lebih tinggi, Mbak. Ya, kenapa ini kopi ini bisa senikmat ini? Karena kopi awalnya yang sudah Fermentasi. dan dia Ini memang kemana? pilih yang terkecil. Oh, kopi asalan yang kecil ya. Kopi putih merah yang Merah. Ya mudah-mudahan selalu ada inovasi yang tidak batas dari Mbak Ici. Jadi mungkin itu obrolan kita malam ini, ngopi kita malam ini, ngobrol tentang pengetahuan yang menginspirasi, ngopi. coba aku juga mencoba. Oke, diminum dulu. Ini bayung, Diminum Mbak. tak serupa, tak cukup dengan Nah, yang benar. combine sama ini. Kira-kira kalau dia yang belum difermentasi tadi dia campur sama ini, jadi dia kan fermentasi cair gitu deh ya. Iya, Bisa juga ya. bisa. Dingin Pantesan yang masukkan. saya Coba coba ini Faisal, tadi kok rasa ini. ini juga Iya. aromanya. Ini kan kopi yang tadi belum difermentasi kan? Iya. Ini saya tuangin lagi, ya kan? Dan itu posisi udah dingin kan? Dingin, kita campur dengan bayu kopi. Nah ini ketika didiamkan 1 menit 2 menit udah fermentasi. Ada aroma dan taste yang berbeda sih. Jadi intinya Mbak, setiap ada orang Bikin penasaran ya. atau setiap tamu yang datang ke sini ke Telang 20, jangan lupa disuruh nyicip produk terbaru Mbak Cici yaitu Bayu Kopi Telang 20 yang bermanfaat tanpa efek samping dengan efek ke depan. Efek ke depan. Karena bisa vitalitas. Maju dia. Itu. Nah, jadi mungkin itu ngopi kita malam ini tentang pengetahuan dan inspirasi. Oke, selamat malam mereka.